kita ini kan Bamuskam. Bamuskam ini selama 2 tahun lebih. Ya 2 tahun lah, 2 tahun ini kan masuki tahun 2022. Tidak pernah kita muskam. Muskam akhirnya muskam, terus sebelumnya itu kan kita jalan kemana saja, masyarakat bilang nggak, kampung muskam ini kerjanya apa? Nah, akhirnya kita muskam kampung dulu Pak Desa, kan begitu. Akhirnya kita bikin undangan. Kita muskam bikin undangan, terus Pak Kepala Kampung. Tapi Kepala Kampung tidak hadir. Terus undangan kedua lagi, tidak hadir. Ketiga kemarin baru tidak hadir. Tapi itu jangan lagi dia lagi undangan lagi untuk masalah apa? Masyarakat juga kan. Kalau tidak hadir, akhirnya kan masyarakat yang ribut toh. Jadi itu seperti itu waktu itu. Tapi Kepala Kampung lagi dia panggilan kita lagi. Nah, kita ini udah 2 kali pertama kita undang. Terus dia lagi mau undang kita lagi, mau rapat. Tapi dari waktu dia undang kita itu, kita tidak masuk. Akhirnya supaya kita undangan masuk. Nah, masuk juga. Kita semua masyarakat juga bicara. Terus apa selama ini kan dana itu alihkan yang arah kemana, kan bikin bagaimana sampai masyarakat kita ribut. Nah, kita bicara, tapi memang tidak tanggapi juga. Tapi karena juga sekretariat pun tidak ada. Karena kita secara lisan saja bicara saja. Ya, artinya dari Bamuskam sendiri, apakah pernah temukan di kampung ini selama dia menjabat ada persoalan-persoalan misalnya program kerja kampungnya yang tidak berjalan atau mungkin ada indikasi korupsi? Nah itu mungkin bisa langsung diceritakan. Ya kalau selama itu kan tidak, memang itu kan tidak pernah dengan kita juga pun tidak pernah. Nah, antara apa macam itu toh kita bikin apa rapat ya kan kita yang Bamuskam kan sama-sama kerja, tapi tidak pernah kita informasikan kita nih tiap kali dana cairkan baru wah kita kaget. Baru selama ini kita tidak pernah tanda-tanda Bamuskam pun hari itu masalah itu ada atau tidak. Nah, tapi kan tidak pernah. Tapi yang dia apa dana cairkan baru kita kaget. Oh berarti ini bukan teman saya kita Bamuskam enggak, mana ada teman baru seperti itu kan seperti itu. Artinya APBD kampung juga tidak ditempel, tidak diinformasikan, ya, tidak Bamuskam juga tidak tahu. Tidak ada sama sekali. Itu tidak ada ini. Dia menjabat dari tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019. Ya. Selama dia menjabat itu dia belum pernah. Tidak, artinya dalam kepemimpinan dia itu tidak transparansi begitu. Tidak pernah. Terus bawa datang tanya juga tidak pernah. Dia kita terima di kantor. Tadi katakan kan, saya bilang kan terima di sana, tapi akan dikawal. Dikawal juga sampai di kampung ini berarti sama saja. Kita pernah juga mari dulu bersama baru kita bagi. Ya sebenarnya ini sebenarnya. Di udah masyarakat itu bukan minta-minta, tidak bukan pengemis, tidak. Nanti kita Bamuskam dengan kepala kamu dibagi baru masyarakat terima. Tapi kadang-kadang itu untuk tidak pernah taruh di meja pun tidak pernah. Nah itu. Kita ini kan Bamuskam ini kan bukan kenyat-kenyat seperti uang begitu, tidak. Tidak ada aktivitas masyarakat itu kita pegang. Seperti itu. Untuk masyarakat selama beliau menjabat ini Muskam saja hampir tidak pernah kan dalam pembuatan anggaran kan persoalan Muskam diajak untuk kita harus susun draftnya bagaimana sampai dengan kemarin kacu itu tidak ada masyarakat dilibatkan atau mungkin dia dengan dia punya RT saja semacam itu pun tidak pernah di kantor kampung. Selama ini dia pakai tempatnya di Bapak Tumiran punya Kaura apakah dia itu tidak tahu, saya juga tidak mengerti. Tapi pertemuannya di rumah, bukan di kampung. Jadi hasilnya juga kita tidak pernah dapatkan begitu. Lalu temuan untuk masalah indikasi ke sana, saya pikir saya belum terlalu tahu banyak karena setelah masalah kemarin muncul karena Bamuskam
buat undangan untuk kami muskam. Pertemuan pertama beliau tidak ada, pertemuan kedua tidak datang, pertemuan ketiga itu yang datang, dan situasi seperti itu. Jadi masyarakat ini kan kita sudah percayakan Bamuskam, so, jadi kita punya inspirasi itu sudah kita kasih ke Bamuskam, dan Bamuskam sudah sampaikan secara mendetail ini beberapa item itu sudah disampaikan pada saat forum pertemuan ketiga toh, tapi kenyataannya tidak dijawab secara sesuai dengan harapan masyarakat. Maksudnya kalau bisa kan, pertama Bapak itu sebagai orang tua, tapi dia harus sadar bahwa dia sebagai pemimpin, dia juga sebagai masyarakat dia. Bapak keluarga, artinya dia paling tidak kalau pertemuan kedua dia tidak hadir, dia harus meminta maaf kepada masyarakat. Itu yang paling pertama. Tapi kenyataannya bukan meminta maaf, datang seperti ya tidak mau tahu lah, tidak mau salah lah, semuanya benar. Yang dia buat itu sudah benar semua, padahal banyak hal yang menurut masyarakat ini ketimpangan banyak sekali. Iya, baik itu kebijakan maupun dana-dana yang datang, seperti yang dibilang Bamuskam tadi. Bamuskam saja datang, tahu saja barang sudah di atas meja, tinggal dibagi. Itu pun dibagi kalau sudah ke kaur-kaurnya, beliau ambil kembali untuk dia ngatur. Nah ini sudah ada, hanya itu kan bukti apanya tidak ada, atau hanya penyampaian secara saksi hidup itu kaurnya ada. Dan kemarin sempat kasih tahu, sampaikan, begitu pula bendara. Kebijakannya itu sangat jauh dari harapan toh, melenceng begitu. Sehingga harapan kami kemarin pertemuan ketiga itu, pertama yang dia datang itu pasti dia harus meminta maaf. Sebagai seorang pemimpin minta maaf pada masyarakat bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya dan saya punya kabinet ini sudah punya kesalahan. Jadi mungkin ke depan beri kami waktu untuk kami bisa perbaiki, dengan harapan bahwa jangan satu kaligus. Mungkin kami benahi satu persatu. Tahun 2022 ini mungkin kami bisa benahi apa dulu, manajemen kah, atau itu apakah, dana kah, semacam itu toh. Nah itu yang harus disampaikan. Kalau kemarin itu dia duluan sampaikan, jelas pertemuan kemarin bukan seperti itu. Saya kira masyarakat, anak-anak muda doang ini juga, lalu mereka bekerja langsung toh. Mereka ditunjuk sebagai pekerja, jadi mereka rasakan bagaimana, kan tidak adil. Jadi mereka bersuara, tapi tidak ditanggapi, malah seperti membela diri. Nah itu yang kami lihat toh. Kami lihat dan kami rasakan bahwa Bapak sangat bagaimana ya, arogan begitu, sampai buka baju, sampai mau pukul. Tapi kan sebagai Bapak tidak bisa seperti itu, arogan seperti itu tidak bisa. Sampai buka baju, sampai mau ancam orang tutup ini. Bamuskam, sekretaris Bamuskam kan dia yang ngotot, dia sampaikan aspirasi masyarakat seperti ini, sesuai dengan yang di dalam RAP. Kan tidak masuk di akal, banyak yang tidak masuk di akal. Nah itu yang masyarakat juga ya ingin supaya itu mereka terbuka atau transparan, bagaimana supaya tidak yang sudah lalu ya sudahlah, tapi ke depan adakah tindakan atau adakah inisiatif dia untuk meminta maaf untuk bisa berubah begitu. Sampai terakhir itu, kemarin pertemuan terakhir itu, saya sendiri juga sempat bujuk Bapak tuh, saya bilang Bapak sakit, mendingan Bapak istirahat dulu, tapi Bapak harus memilih untuk mengalah. Kalau Bapak tidak mengalah ini tambah rumit. Nah, sudah anak nanti sore kita damai, bahasanya begitu. Begitu. Jadi artinya masyarakat ini sangat mengharapkan transparan. Kedua, dia sebagai seorang pemimpin harus tidak bisa arogan. Ujung garang. Iya, ujung garang. Itu untuk apa? Keterangannya untuk apa? Keterangannya dia pakai untuk bagi-bagikan ke masyarakat adat. Dia mau buka kampung baru di situ. Nah, dia mengaku bahwa dia pinjam, tapi sebelumnya dia belum transparan ke kami. Tapi begitu setelah masalah,
baru dia transparan bahwa dia ada paket 30 juta. Sedangkan saya hadir di kegiatan yang proses yang dilakukan di Ujung Karang itu, dia mengaku bahwa itu uang dari presiden yang kasih untuk dia, dan itu bukan uang kampung. Banyak sekali indikasi yang kita dapat. Selain itu juga bangunan fisik yang dia bikin itu juga tidak jelas. Bangunan apa itu? Jembatan. Jembatan kuburan itu kita minta untuk diperbaiki, tetapi bukan diperbaiki tapi direhab saja. Dan rehab, maksudnya rehab itu penggunaan dananya yang sebenarnya anggarannya itu 150 juta, tapi yang dia pakai hanya 60 juta saja. 90 jutanya ini kami pertanyakan. Ada pelang juga, ada pelangnya di situ. Ada. Jadi 100 berapa? 150 juta itu hanya direhab, bukan dibangun itu baru. hanya direhab saja, tidak dibangun ulang lagi. Itu yang jadi pertanyaan masyarakat, kok sampai bisa habis 150 juta hanya rehaban itu saja? Tidak mungkin sekali. Malah dia mengaku bahwa untuk jembatan itu saja bisa habis 200 juta. Wih, kita kaget di situ. Kok mengaku 200 juta sedangkan bangunan jembatannya itu saja kita bisa lihat. Tapi pengakuan itu di forum resmi? Di forum resmi yang dia buat, makanya kami semua jadi emosi. Salah satu juga lapangan voli yang terjelas. Lapangan voli. Nah, lapangan voli ini kan tidak masuk, kita tidak pernah ada muskam terkait itu pembuatan lapangan voli, tapi itu mungkin kebijakannya dia, sehingga dia buat lapangan voli. Nah, lapangan voli ini dana yang dianggarkan tuh 33 juta, tetapi yang dipakai untuk digunakan itu, kami dapat itu sisa bahan dari jembatan itu yang dia alihkan ke lapangan voli. Tapi di uang anggaran yang dianggarkan untuk kita hanya 5 juta saja, dan yang pekerja itu ada laki-laki yang ada di samping itu. Orang yang kerja 5 juta saja, sedangkan 28 jutanya ini tidak tahu kemana, hilang. Itu dipertanyakan tidak dijawab juga, malah mereka baku lempar, sekretaris lempar, itu ada di kepala kampung ditanya ada di sekretaris. Selama ini kan Bamus kan tidak pernah dilibatkan masalah dana atau program-program. Bamus kan tidak pernah tahu. Malah yang tadi yang seperti Bapak dah sampaikan bahwa selama 1 tahun ini mereka manipulasi tanda tangan. Bamus kan punya tanda tangan dipakai untuk pencairan. Dan selama ini juga kedapatan di distrik juga. Jadi ada manipulasi tanda tangan? Ya, ada. Nah, kedapatan ada manipulasi tanda tangan selama 1 tahun untuk pencairan. Jadi Bamuskam menyadari bahwa dia tahu bahwa dia tidak pernah tanda tangan itu. Iya, kami kemarin tanya di forum juga, apakah kemarin Bamuskam ada juga selama 1 tahun ikut tanda tangan dalam pencairan? Mereka mengaku tidak. Dan kepala kampung mengaku, ya betul saya yang tanda tangan. Di samping itu juga RAP tidak pernah sampai ada di distrik. Tapi ada rekomendasi dari distrik keluar untuk pencairan. Kami bingung itu. Saya saksinya. Saya di situ baru dibagikan. Terus langsung dia bilang ini dana dari Jokowi. Dia bilang ini dana dari Jokowi. Mari tepuk tangan. Jadi kami tepuk tangan. Kami pikir saya betul itu Jokowi yang kasih dia uang 30 juta untuk bangun kampung itu. Tahu-tahunya sampai di forum dia mengaku bahwa dia ambil itu uang dari kampung, uang BLT. Oh, diambil dari uang BLT? Iya. Itu yang buat kami langsung emosi. Kenapa tidak ada transparan? Terus pengakuannya kamu dari kemarin bahwa itu uang dari Pak Jokowi langsung. Kalau untuk masalah keuangan di kampung sini, memang kami baru kali ini kami lakukan ini, tapi belum ada proses hukum yang berjalan. Tapi kalau untuk masalah kekerasan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap guru, itu sudah memang ada pernyataan di ini, sudah pernah kami laporkan di kantor polisi. Kalau memang ini kami hanya mau proses hukumnya berlanjut dan kami minta untuk kepala kampung diturunkan. Karena dia sudah melakukan ancaman, dia melakukan selain ancaman juga dia menakut-nakuti masyarakat.
karena dia selaku tokoh adat, dia menakuti masyarakat dengan apa? Kemarin pagi sebelum muskam dia jalan pagi-pagi buta, dia pakai daun-daun selesai baru dia jalan, bikin takut masyarakat semua di kampung sini untuk tidak hadir dalam muskam itu, mengancam masyarakat. Itu juga sudah lepas Garuda di Padang sudah lepas ke bawah. Dan kemarin juga sudah ada itu, dia buka baju di depan kami langsung dia buang di bawah. Itu tanda yang kami sudah bilang masyarakat meminta untuk supaya dia diturunkan dari kepala kampung. Muskam, kampung sempat ribut, kacau, ada beberapa kata yang sempat dikeluarkan buat Bapak Bupati. Itu kan kita merasa tidak enak juga ya, sampai buka baju, lempar, baru kata-kata apa, Bupati mau atur saya. Ada, maksudnya kan, kok seorang pemimpin kenapa bisa berkata-kata sampai begitu? Dan ini berkata-kata yang kurang enak, apalagi kalau Bapak Bupati kita dengar, wah bisa berabe. Jadi mungkin saya dari pemuda mungkin cuman pesan aja apa, contoh-contoh kepala kampung begini dong tidak wajar. Jadi dari kami pemuda kemarin kita sudah ada kumpul sedikit, kami memutuskan buat kepala kampung ini diturunkan saja karena tidak layak buat kami dan tidak layak untuk pimpin kampung ini lagi. Sudah terlalu banyak pelanggaran yang sudah dibuat sampai uang dan lain sebagainya. Jadi kayaknya sudah tidak layak juga kepala kampung.